siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami ada pada siang hari ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah memuji dan menyembah. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Karena kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang tahu setiap isi hati kami. Kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir, baik secara onsite maupun online Tuhan. Semua jamah dan diberkati oleh Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu, sehingga setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu datang daripada Tuhan dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Ini ya siap. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya hari ini ada di tempat ini. Dan hari ini tadi dilaksanakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia. Mestinya minggu lalu di gereja kami, tapi minggu ini dirayakan. Jadi sementara di gereja saat ini merayakan hari ulang tahun GBI. Ya. Kita bersyukur bahwa sekalian GBI sudah 54 tahun. Lahirnya kan 6 Oktober 1970, jadi tahun 2024 ini sudah 54 tahun. Dan kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan genapi di dalam Gereja Bethel Indonesia ini, sehingga di tahun 2024 ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan ada di 27 negara. Puji Tuhan ya, tepuk tangan dong buat GBI ya. Dan bukan itu saja Bapak sekalian, saat ini sudah punya kurang lebih ada 7.000 gereja. Ya, ada 20.000 pejabat GBI, pendeta, pendeta madya dan pendeta pratama. Jadi sudah ada 20.000 kurang lebih, dan punya jemaat di seluruh dunia kurang lebih ada 3 juta. Puji Tuhan ya, diawali dari 129 hamba Tuhan, pendeta yang berkumpul di Sukabumi, saat ini sudah punya 7.000 pendeta. Dari 20 mata jemaat sekarang sudah punya 7.000 gereja. Luar biasa ya, Tuhan berkarya dan pendiri GBI punya semboyan semua karena anugerahnya. Amin. Oleh sebab itu saya hari ini khotbah dengan tema hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kita mau belajar pada saat ini Bapak sekalian. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan Bapak sekalian dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebab sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita melihat ini adalah tulisan Rasul Paulus. Sebelum dia ditangkap menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, dengan surat resmi dia buru jemaat Tuhan di mana, dianiaya sama dia. Dan akhirnya waktu mau ke Damsik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan dia menjadi luar biasa. Sehingga sebagian besar Alkitab yang kita pegang itu tulisannya Rasul Paulus. Oleh sebab itu dia berkata,
saya ini sebetulnya nggak layak, tapi karena kasih karunia Tuhan, dia boleh menjadi hamba Tuhan. Nah, Bapak sekalian dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat hal ini, bagaimana kalau kita melihat kita masing-masing, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sebetulnya kita ini tidak layak. Amin. Apalagi kalau saya melihat kehidupan saya waktu yang lalu, belum percaya kepada Kristus, dan akhirnya jadi hamba Tuhan, ini juga suatu karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, apa itu kasih karunia? Kasih karunia, ya di sini bahasa Yunaninya ditulisnya adalah charis, kalau bahasa Ibraninya adalah ken. Muncul pertama kali di Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Waktu Tuhan mau menghukum dunia, ya, tapi Nuh dan keluarganya Tuhan selamatkan. Kalau kita melihat kehidupan Nuh juga bukan baik-baik banget begitu ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memakai Nuh ya, dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan ya saat Tuhan menghukum dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak diselamatkan dari ya, air bah. Ya, jadi kasih karunia itu adalah sesuatu ya pemberian Allah yang sebelumnya kita tidak layak untuk menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia? Ya, Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ya kita semua supaya kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita, dia telah mati di atas kayu salib buat kita sekalian. Seperti yang akan kita peringati pada hari ini lewat perjamuan kudus, bahwa Kristus telah menyerahkan tubuh dan darahnya bahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Nah, pada hari ini secara khusus saya akan bicara mengenai bagaimana dalam kisah dalam Yohanes pasal yang kelima, ada seorang yang sudah begitu lama sakit sekalian ya, 38 tahun. Dari sekian banyak orang sakit berkumpul di kolam Bethesda. Kenapa Tuhan pilih orang yang sudah 38 tahun ini sakit? Kita mau belajar, kita akan baca Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, Bapak sekalian, kalau kita baca secara keseluruhannya, waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem, maka begitu sampai di depan pintu Yerusalem, di situ ada kolam Bethesda. Ya, di situ ada 5 serambinya dan berkumpul begitu banyak orang sakit. Dikatakan ada orang-orang buta, ada orang sakit lumpuh dan lain sebagainya. Sehingga di kolam itu begitu banyak orang sakit. Sebab kalau air digoncangkan oleh malaikat, siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu, apapun penyakitnya dia menjadi sembuh. Dan kita lihat di sini ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Dia mengalami kasih karunia Tuhan luar biasa. Dari sekian banyak orang yang sakit, Tuhan Yesus menghampiri orang yang sudah sakit 38 tahun ini. Bagaimana respon orang ini yang akhirnya mendapat kasih karunia Tuhan? Yang pertama adalah tetap berharap. Sudah 38 tahun sakit, sudah lama. Ya dia nggak bakal booking tempat itu karena itu tempat umum, bukan tempat dia terus di situ selama 38 tahun. Mungkin berapa hari sekali atau berapa waktu sekali dia balik ke kolam itu. Dicatat dalam firman Tuhan 38 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Tuhan Yesus aja melayani umur 30 sampai 33 setengah tahun. Nah, Bapak yang kasih oleh Tuhan, 38 tahun dia sakit di situ.
Kita lihat di sini, karena dia masih punya pengharapan, dia tetap berharap. Banyak orang Kristen buat sekalian, berharap kepada Tuhan tuh ya kadang-kadang menjadi jenuh, kadang-kadang menjadi ya sudah malas berharap lagi. Sudah terlalu lama kok Tuhan belum tolong. Tapi kita lihat bagaimana orang ini 38 tahun dia sakit. Tapi dia tidak putus harapannya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga ya dia bolak-balik. Ya kalau orang sakit baru 3 hari aja yang jaga udah bingung ya Pak ya. Udah kecapean bolak-balik ke rumah sakit, balik lagi. Rumah sakit balik lagi. Bayangkan ini 38 tahun buat sekalian sakit. Dan dia sakitnya bukan sakit lumpuh gak bisa berjalan. Dan dia diangkat dengan tilamnya sampai ke Serambi itu. Bayangkan 38 tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah sakit 2 bulan di rumah sakit Cipto. Itu aja yang awalnya yang nunggu banyak. Bersemua keluarga nunggu di situ hari-hari pertama, hari-hari kedua sampai seminggu itu masih banyak yang nunggu. Begitu udah dapat 2 minggu, 1 yang nunggu gantian. Bapak sekalian, bahkan seringkali gak ditunggu juga Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, untuk menunggu mujizat, ini setiap hari orang ini lihat kalau kolam itu bergoncang, siapa yang duluan masuk dia lihat mujizat sudah di depan mata. Siapa yang masuk duluan itu akan sembuh. Tapi karena dia ya punya sakit lumpuh, sehingga waktu kompetisi berlari ke kolam itu dia nggak bisa karena dia lumpuh Bapak sekalian. Jadi mungkin orang yang sakit ringan-ringan atau yang bisa berjalan, bisa berlari, dialah yang lebih dahulu masuk ke kolam itu. Sehingga ya bayangkan 38 tahun cuma melihat mujizat. Sudah di depan mata tapi gak pernah mengalaminya. Betapa seringkali kita seperti ini. Ini mujizat udah dikit lagi nih kita dapat, kita capai. Tapi kenapa meleset lagi, kenapa meleset lagi. Nah seringkali orang yang mengalami ini dia menjadi putus harapan. Tapi kita lihat orang ini 38 tahun dia tidak putus harapan. Ya kita lihat tokoh-tokoh Alkitab kan banyak. Abraham udah divonis gak bakal lagi bisa punya anak. Tapi Tuhan janjiin punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Nunggu sampai tua Bapak sekalian. Bahkan sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kita lihat di sini. Ya, dia tetap berharap dan akhirnya dia menjadi bapak orang beriman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita punya ya sesuatu hal yang kita doakan kepada Tuhan. Ya, jangan putus harap. Amin. Jangan putus harap, jangan putus asa. 99% mungkin sudah tidak mungkin, masih ada 1%. Amin. Amin. Kalau 1% itu di tangan Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi orang makan. Yang berkumpul 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kalau di total mungkin 10.000. Waktu sore-sore menjelang malam, ya kurang lebih jam 6 sore lah menjelang malam. Tuhan Yesus bilang kasih mereka makan. Bayangkan 12 murid bikin KKR gak ada seksi konsumsi. Tiba-tiba suruh kasih makan orang begitu banyak. Kita lihat di sini. Murid-murid rapat dan sebagainya mungkin dan akhirnya hanya ditemukan 2 ikan dan 5 roti bekal anak-anak itu. Diserahkan kepada Yesus kita lihat kecil di tangan kita, besar di tangan Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya dengan 2 ikan dan 5 roti itu 10.000 orang semuanya makan kenyang. Sisa berapa? 12 bakul. Itu ada bercandaan tuh karena gak ada orang Batak sama orang Manado katanya ya. Kalau ada orang Batak, orang Manado bawa bungkus katanya habis semuanya gak ada. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan kita lihat di sini. Orang yang sudah 38 tahun ini dia punya pengharapan sekalipun secara manusia sudah gak mungkin lagi. Sudah sekian lama sakit, sudah 38 tahun sakit. Tapi kita lihat kesempatan, waktu Tuhan anugerahkan bagi dia. Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan dan Tuhan menghampiri dia. Amin. Yang kedua, mereka atau orang sakit lumpuh ini tetap berusaha. Ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam
kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bertahun-tahun berusaha tapi gagal. Tapi terus berusaha. Dan Tuhan melihat upayanya, Tuhan melihat usahanya. Betapa seringkali kita juga mengalami kegagalan. Mari kita harus bangkit dari kegagalan kita. Kita tetap berusaha dan Tuhan akan melihat usaha kita. Dan kita lihat di sini. Padahal pertanyaannya Tuhan cuma mudah kalau Bapak itu baca Alkitab. Tuhan waktu ketemu orang sakit lumpuh ini cuma bertanya, maukah engkau sembuh? Kan jawabnya sebenarnya simpel, mau atau enggak. Tapi dia mulai karena sudah sakitnya sekian lama, dia mulai ceritakan, waktu airnya bergoncang enggak ada orang yang nolong saya jeburin ke sana. Sementara aku berusaha ke sana, orang lain lebih dahulu masuk ke sana. Sehingga dia kalah dalam kompetisi untuk masuk ke kolam itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Dia bukan hanya cuma berharap kepada Tuhan, tapi dia juga berusaha. Dia tetap berusaha, dia tetap berusaha. Dan akhirnya Tuhan menghampiri dia. Karena di konsepnya dia, di kepalanya dia, kesembuhan itu terjadi kalau air itu bergoncang, siapa masuk di situ dia pasti sembuh. Itu yang ada di konsep pikiran dia. Makanya waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab seperti itu. Gak ada orang yang jeburin saya ke sana, gak ada orang yang tolong saya untuk masukkan ke kolam itu. Jadi yang ada di pikiran dia itu kalau kesembuhan itu cuma terjadi seperti itu. Dia tidak ingat siapa yang bertanya sama dia gak tahu siapa yang bertanya sama dia. Dialah Allah yang sanggup memberikan mujizat kesembuhan. Amin. Sehingga waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Gak ada Tuhan. Kita lihat di sini bos sekalian, ya bertahun-tahun berusaha dan usahanya itu tidak menjadi sia-sia. Mari kita menjadi orang-orang Kristen, ya di GBI Jatinegara ini menjadi orang yang terus punya pengharapan dan terus berusaha untuk bertemu atau mencari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkatnya bagi kita. Amin. Saya lanjut yang ketiga, tetap percaya. Jadi tetap berharap, tetap berusaha, kemudian tetap percaya. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adat atau kebiasaan waktu itu, jarang orang yang lebih muda itu suruh orang tua. Kan Tuhan Yesus waktu melayani kan mungkin baru berumur 30 tahun. Ya mungkin waktu itu kalau perjalanan sekian tahun kan cuma 3,5 tahun. Jadi kalau pas umur 3,5 tahun sedangkan orang ini waktu sakit sudah 38 tahun. Itu entah sakit dari bayi atau dari mana. Jadi umurnya lebih tua. Tapi kita lihat di sini waktu Tuhan Yesus menyuruh dia bangunlah dan berjalanlah. Perintah ini kan gak masuk akal. Sudah 38 tahun gak bisa berjalan, suruh bangun, angkat tilamnya. Tapi kita lihat di sini, orang ini tetap percaya apa yang dikatakannya. Jadi waktu Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Selama ini 38 tahun tilam itu nempel sama badannya. Sekarang diperintahkan dia untuk angkat tilam itu dan dia suruh berjalan. Suatu perintah yang tidak masuk akal, tapi orang ini tetap percaya. Ya, dan dia lakukan itu dan dia mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Berapa waktu yang lalu di gereja kami ada seorang penatua, dia bekerja di ekspedisi pengiriman barang. Nah buat sekalian waktu hari Jumat dia mau pergi ke BCA setor uang yang terkumpul di hari Jumat itu. Nah waktu dia pergi ke BCA buat sekalian ternyata di dalam perjalanan itu macet buat sekalian. Jadi waktu sampai di BCA, BCA sudah tutup. Kemudian di dalam mobil itu ada Alkitab. Jadi uangnya dimasukkan ke dalam Alkitab lalu ditutup lagi. Kemudian hari Minggu dia pergi ke gereja, dia bawa Alkitabnya itu. Begitu sampai di gereja, baru sekalian tiba-tiba ada orang dari daerah bersaksi di gereja. Kami sedang membangun gereja dan kami memerlukan dana. Kami sudah bangun temboknya, belum ditutup atapnya. Dengan baja ringan, dengan total biaya sekian rupiah.
Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pendeta yang bersaksi itu menyebutkan nama sekian rupiah. Dan penatua tadi mulai pikir-pikir kok jumlahnya yang dibutuhkan sama yang ada di amplop itu kok sama ya. Terus akhirnya dia berjalan ke belakang, ketemu dengan kita. Itu orang yang bersaksi itu nyebutin kekurangannya kok pas ada di Alkitab saya ya. Apa saya harus kasih atau bagaimana? Ya orangnya udah tua jadi saya panggilnya Om. Kalau Om Tuhan gerakkan suruh kasih ya Om kasih. Tapi kalau Om Tuhan gak gerakkan jangan Om. Kalau gitu. Dan akhirnya sampai ibadah selesai itu tetap di Alkitab uangnya. Tapi waktu mau pulang dia diingatkan Tuhan. Kasih sama orang itu. Dan akhirnya buat sekalian dia berikan itu uang kepada orang itu. Dan orang itu akhirnya terima dan buat bikin ya tutup atap di gerejanya. Nah Bapak sekalian, kemudian hari Senin dia mau pergi ke kantornya. Itu ke kantor macet sekali, gak tahu kenapa gak seperti biasa. Ternyata Bapak sekalian, banyak orang mau kirim barang ke ekspedisinya dia Bapak sekalian. Lalu minggu depannya dia bersaksi ceritakan seperti ini, Tuhan tuh gak mau punya utang. Tuhan kembaliin bahkan lebih dari yang dia kasih Bapak sekalian. Nah Bapak yang kasih sekalian, nah seringkali kita ya kalau perintah Tuhan yang gak masuk di akal kita orang gara-gara mau masukin beca-beca tutup kok ya mesti kasih sama orang kan. Jadi dia bilang apa iya dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita lihat mujizat pun terjadi luar biasa. Seperti orang ini sudah tahu ya dia lumpuh gak bisa berjalan. Diperintahkan untuk bangun dan berjalanlah. Ini bukan suatu perintah yang mudah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan tetap pada janjinya, Tuhan tetap pada firman-Nya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi, amin. Akhirnya orang ini tetap percaya. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan dia bisa berjalan. Dan akhirnya menjadi kesaksian luar biasa. Orang yang sudah 38 tahun yang tidak mungkin bisa sembuhkan. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Ini mengalami kesembuhan yang dahsyat luar biasa. Mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya masih berlaku sampai hari ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Saya juga hampir putus asa Bapak sekalian. Tapi ya saya diingatkan oleh firman Tuhan ini. Saya itu sudah sakit lama sebetulnya. Saya punya diabetes Bapak sekalian. Karena pola tidur tidak benar waktu masih kecil. Saya itu dari kecil sudah merantau. Jadi saya lulus SD itu saya sudah ke Jakarta Bapak sekalian. Tahun 74 saya sudah ada di Jakarta, di Tangerang Bapak sekalian. Dan saya ikut orang jadi pembantu. Jadi pembantu Bapak sekalian, ya bangun pagi-pagi tentunya sebelum tuannya bangun, saya udah bangun isi ya kamar mandi dan sebagainya. Lalu saya sekolah, jam 7 ya sekolah, pulang sekolah saya jadi kernet mobil. Ya akhirnya waktu tidurnya itu kurang. Jadi dicari keturunan bukan orang diabetes. Dicari dokter teliti, nggak ada apa-apa ini sebetulnya. Tapi nggak kenapa, sampai 500 Bapak sekalian diabetes saya. Dan akhirnya sudah sekian puluh tahun kok ini nggak turun-turun ya. Kalau bangun tidur periksa 300 lebih pasti. Puasa itu. Dan akhirnya ya berobat, makan obat, dokter kasih ini saya minum. Teman-teman kasih coba ini, wah segala rupa nggak bisa turun. Nah, akhirnya saya sudahlah kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan, kalau enggak ya mau gimana lagi gitu ya Bapak sekalian. Dan akhirnya saya mulai ya tadi saya kasih tahu Pak Gembala, Pak nih lihat foto. Semua dari 5 orang ini tinggal saya sendiri. Ya, di situ ada Pak Jos Tapiheru, ada Pak Steve Senduk, ada Pak Bambang, ada Pak Budi, yang paling depan saya. Nah tinggal satu yang ini Pak. Padahal yang sakit saya. Wah akhirnya ya Tuhan masih kasih kesempatan untuk berkarya Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian saya balik-balik foto lagi, lihat foto lagi, satu lagi ada. Di situ ada Pak Sugeng, ada Pak Daniel Jaya Putra, ada Pak Bambang, ada Pak Jos. Ini juga udah gak ada semua. Tinggal saya sendiri di foto itu. Jadi kemarin ada bersih-bersih gereja, ada anak gereja foto. Om,
jaga kesehatan ya Om. Kenapa? Ini tinggal Om sendiri katanya. Ya, maksudnya apa ini? Nah Bapak sekalian, sekali lagi kalau saya hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya 5 bulan lalu atau 6 bulan lalu Bapak sekalian. Ada seorang gembala lihat saya kok pucet. Ya akhirnya bagus coba pergi ke ke biotes itu ya. Coba cek ini. Dia kasih tulisannya dan akhirnya saya minta pengantar dari dokter. Di gereja kami ada dokter. Dok, aku mau ke laboratorium, tolong dikasih pengantar. Dan akhirnya saya dikasih pengantar buat sekalian periksa gula saya. Dan di situ ternyata tinggi sekali H2B1C itu ya. Yaitu 11,6. Itu seharusnya 5,6, ini 11,6. Jadi catatan semuanya merah, harus dalam pantauan dokter. Dan akhirnya kami kirimlah itu hasil biotes itu ke gembala tersebut. Dan itu dikirim ke Singapura buat sekalian. Nah ternyata dari Singapura itu dia kirim satu box besar untuk 3 bulan minum obat. Saya bilang apa di Indonesia nggak ada obat ini kok sampai dikirim dari sana. Dan akhirnya Bapak sekalian saya ikutin saja ya. Waktu bangun tidur mesti minum ini, sebelum makan siang minum ini, habis makan minum ini. Nah sekalian akhirnya saya minum selama 2 bulan. Saya minum selama 2 bulan akhirnya turun menjadi 8,6. Saya teruskan lagi masih ada 1 bulan lagi. Saya minum 1 bulan lagi akhirnya 7,4 Bapak sekalian. Dan saya belum periksa lagi ya. Saya yakin dan percaya badan saya sudah enak buat sekalian. Gak seperti biasa. Saya tadinya sudah hampir putus asa buat sekalian. Karena semua obat ya saya minum. Orang kirim dokter kasih apa saya minum semua. Tapi gak pernah turun. Tapi kita lihat di sini kalau sudah waktunya Tuhan. Dia bisa kirim gembala untuk lihat saya. Kamu tuh lagi sakit. Ya, mesti diobati. Ya, jangan dibiarkan itu. Dan akhirnya saya mengalami pertolongan Tuhan. Ya sudah bagus ini. Ya kalau udah 7,4 gini, ya tinggal turunin dikit lagi aja, jaga makan aja. Saya makan saya jaga Bos sekalian. Saya bukan orang yang, saya nggak ada makanan kesayangan apa itu nggak ada Bos sekalian. Jadi saya makan apa adanya aja, nggak pernah berlebihan. Jadi ini karena pola tidur yang kurang benar. Ya anak-anak muda yang suka begadang, jangan begadang ya. Nanti tuanya nyesel kayak saya itu ya, puji Tuhan. Ya, saya hari ini bersyukur kepada Tuhan, ya saya bisa berumur 63 tahun sekalian. Dan saya boleh melayani Wahid Hasim itu tahun ini 42 tahun sekalian. Ya, tinggal sendirian. Nah Bapak sekalian, saya yakin dan percaya karena Tuhan pasti punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu pergumulan Bapak sekalian. Mungkin punya pergumulan doa apa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetap berharap. Tetap berharap. Tetap berusaha. Jangan patah semangat. Tetap berusaha. Tetap melakukan apa yang jadi bagian kita. Dan kita lihat kita harus tetap percaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang perlu kita ingat hari-hari ke depan bukannya lebih baik. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Tetapi kita percaya kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap berusaha dan kita tetap percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan buat kita semua. Sehingga hari-hari yang kita lalui menjadi hari penuh sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Siap masuk perjamuan kudus? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus beberapa waktu yang lalu kami ditanya di gereja, ada seorang pemuda bertanya, Pak saya belum dibaptis, boleh ambil perjamuan kudus apa enggak? Dan ini seringkali menjadi pertanyaan di banyak gereja sekalian. Sebelang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,